sudah selesai. Silakan Bapak untuk maju ke depan. Baik, ke depan. Nanti persiapan yang lainnya, yang mau menanya, yang mau bertanya kepada para narasumber, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah mendengar panjang lebar, terutama mengenai asal usul dari fitnah. Jadi pergolakan dunia yang sekarang ini berlangsung karena fitnah. Tadi namanya apa itu? Akhlasi, kemudian syarok dan wema. Itulah yang terjadi masalah itu. Cuma sayangnya masalah ini kita kurang menukik ke dalam persoalan masyarakat. Kita tidak tahu, kita disuruh untuk membentengi terhadap ajaran yang lain, terhadap ajaran Syiah, tapi kita tidak tahu bagaimana ajaran Syiah itu yang sebenarnya. Bagaimana kita akan membentengi kalau kita misalnya itu dakwah Islam, mengatakan Islam, tapi kita tidak tahu. Ya, kita kan bisa terjerat ke dalam itu. Ya, itu persoalan yang pertama. Yang kedua ini ya, misalnya temanya sebenarnya fitnah. Ini sangat luas sekali dan sangat meliputi seluruhnya. Temanya sebenarnya adalah bisa di-break gitu ya. Misalnya kristenisasi itu juga kita kalah bahayanya. Yang kedua adalah Syiah. Yang ketiga adalah yang mungkin ada yang lainnya lagi. Ya. Kita tahu Pak, kita sering mendengar masalah khilafiyah namanya Salafiyah. Itu kita tidak mengetahui apa sebenarnya khilafah itu. Kita tidak mengerti. Padahal yang namanya Islam itu adalah damai. Barang siapa yang beragama Islam, jiwanya damai, tentang tidak pernah membuat kerusuhan. Itu ternyata itu kita di Timur Tengah saling bunuh-membunuh. Tapi mengatasnamakan Islam, semuanya mengatasnamakan itu. Ini yang kita prihatin sekali. Kemudian kita misalnya mengenai masalah ISIS itu ya Pak, itu kita kan mendakwanya khilafiyah. Apa tidak sebaiknya misalnya khilafiyah itu tolak radikalisme di bawahnya, tolak ISIS. Jadi masyarakat itu tahu, oh khilafiyah ini menolak ISIS. Jadi tidak terjerat ke arah sana, tidak ada janji-janji buruk dari ISIS itu. Kita sebenarnya start konflik saja ya. Konflik terhadap situasi negara ini. Tujuan daripada agama sekarang ini sejak piagam Jakarta tidak ada adalah mewujudkan masyarakat Islam. Jika masyarakat Islam ini sudah terwujud, yang lain itu akan mengikuti dengan dirinya masalah awal itu otomatis itu hanya sebagai akibat. Tapi yang dikedepankan adalah mewujudkan masyarakat Islam ini yang pokok. Jadi kita tidak jangkau sebagai radikalisme khilafah. Padahal masyarakat tidak tahu khilafah itu apa, masalah itu masih jangkau sekali. Ini yang kita khawatirkan adalah ada dari debat lain, misalnya Hizbut Tahrir, khilafah. Pokoknya di bawahnya itu tolak radikalisme, tolak jelas itu. Islam adalah rahmatan lil alamin. Itu yang kita harapkan. Saya sangat sedih. Kalau ada urusan khilafah, tapi tidak ada penjelasannya itu. Tolaklah itu yang radikalisme. Kita harus begitu. Ya kita merangkul masyarakat yang lain-lain yang kita masih awam gitu. Ya, kalau kita bisa menjalani masalah itu, kita kan tidak tahu yang menjalani itu. Jadi itu yang saya sampaikan Pak. Jadi kita tidak berpeluang dengan masyarakat. Baik Pak Syaf, tadi mungkin saya terkait dengan masalah Syiah ya. Tadi dijelaskan terkait dengan masalah Syiah, cuma memang Syiahnya itu tidak dijelaskan seperti apa. Sehingga mungkin yang pertama masyarakat bisa jadi sangat tertipu terkait dengan masalah Syiah sendiri. Kemudian usulan dari beliau terkait dengan brief atau judul yang sangat luas dari panitia yang memaparkan terkait dengan fitnah ya akhir zaman menimpa umat Islam, mungkin bisa dibikin subjudul untuk pembahasan lebih mendalam, misalnya kristenisasi maupun Syiah dan yang lain-lainnya. Ini mungkin masukan buat panitia. Kemudian yang ketiga ya yang saya tangkap itu yaitu bagaimana mengusung tugas dan PR kita bersama, yaitu mewujudkan masyarakat Islam. Karena memang kalau masyarakatnya sudah terbina dengan Islam, maka
isu-isu lain terkait dengan isu-isu yang lebih besar daripada Islam, khilafah maupun yang lainnya, maka insya Allah akan mudah. Gitu ya. Nah ini mungkin yang pertama. Ada lagi? Silakan. Yang bertanya, yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja barangkali ya. Kita bicara masalah fitnah. Ya, fitnah ini sangat luas, ya, yang dikatakan oleh Bapak tadi. Nah, bagaimana supaya kita supaya tidak terjadi fitnah dalam keluarga kita, pada masyarakat kita. Nah, untuk tidak jadi itu, masyarakat atau keluarga kita itu harus tahu fitnah apa ini. Misalnya seperti Syiah. Syiah itu apa sesungguhnya? Bagaimana posisinya di dalam Islam? Yang banyak orang tahu Syiah itu adalah Islam. Tapi sekarang dituduh Syiah itu musuh Islam sebagai fitnah kepada Islam. Bagaimana kronologisnya? Sekira itu aja. Kalau masyarakat kita udah tahu Syiah itu siapa, bagaimana posisinya di dalam Islam, insya Allah orang Islam yang sesungguhnya dia akan bisa membatasi diri gitu, bisa mewaspadai diri gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Pak, bapak-bapak ada lagi? Kalau enggak ibu-ibu, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sampai menunggu ya, kita silakan mungkin bisa keluarin atau sebuah dulu, silakan. Allahumma sholli wa sallim ala. Yang pertama, bahaya tentang Syiah. Kenapa kita tidak menjelaskan tentang Syiah? Ini garis besar fitnah. Fitnah dari mulai munculnya sampai akhir zaman itu kita hanya waktunya nggak cukup untuk menjelaskan satu-satu. Fitnah akhlas saja sampai hari ini belum selesai, yaitu harabun wa harbun, qatlun wa qital. Yang tadi dikatakan kenapa sama Muslim bertempur, ya itulah fitnah akhir zaman. Sesuatu yang memang tidak disukai, tapi itu terus terjadi dan itu akan berhenti ketika Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah turun. Tapi itu bagian dari ujian umat Islam. Maka pernah saya sampaikan dalam sebuah kajian, mengapa Allah takdirkan terjadi perang sifil, terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Di antara hikmahnya adalah agar umat nanti di akhir zaman mengambil teladan bagaimana mereka bersikap menghadapi perpecahan itu sehingga terjadi perdamaian. Karena jelas Nabi mengatakan, Nabi jelaskan terjadi fitnah itu, tapi Nabi jelaskan inna ibni sayyid, anakku ini adalah pemimpin, ia akan mendamaikan. Yang kedua, fitnah itu bersifat tasdud dunia, dihamparkannya dunia, kemewahan dan sebagainya. Ini sudah disebutkan Rasulullah. Maka kita lihat bagaimana sekarang materialisme menjadi musuh yang paling besar. Dalam sebuah pertemuan di tahun 1935, pertemuan konferensi misionaris di Yerusalem, Samuel Zemmer mengatakan, misi kita bukan menjadikan kaum muslimin menjadi Nasrani atau Yahudi. Misi kita adalah menjauhkan generasi muda Islam dari Al-Quran sambil diangkatnya Al-Quran. Kita jadikan mereka generasi yang buruk akhlaknya, memuaskan hawa nafsunya, tidak punya tujuan hidup, hanya ingin berfoya-foya dan menikmati kenikmatan sementara yang tiada arti. Seperti itu. Nah, ini bagian dari fitnah. Maka kita tidak mungkin dalam waktu yang hanya 2 atau 3 jam menjelaskan satu fitnah saja. Padahal di sini ada 3 fitnah besar.
Dengan munculnya fitnah Juhaimah bukan berarti fitnah Akhlas dan Sarrah hilang, bahkan semakin bertumpuk. Nah, sementara yang ketiga, fitnah Juhaimah itu sifatnya da'awat mudillah, propaganda penyesatan dari timur, ya. Tahayul, khurafat, mistik, magic, ya, apalagi kayak ini akik, kayak itu kan semua kan bagian dari fitnah akhir zaman, itu dari kepercayaan leluhur. Ya. Masya Allah, bangsa kita Indonesia ini luar biasa. Tidak ditinggali dengan akidah yang bersih, tapi pun ditinggali akidahnya hayam buruk, akidahnya Gajah Mada, akidahnya ya. Sehingga itu bagian dari fitnah juga yang dari barat, nasionalisme, ya, demokrasi dan sebagainya. Lalu kapan mau membahas? Maka kita usulkan kepada panitia, kapan-kapan kita bahas tentang Syiah. Lain waktu kita bahas tentang jil, liberalisme, lain waktu kita bahas tentang demokrasi, lain waktu kita bahas. Tapi kalau hari ini semua fitnah itu dihabiskan, sedangkan Nabi saja dari subuh sampai maghrib, Nabi saja menjelaskan dari subuh sampai maghrib. Apa kita mau menjelaskan hanya 3 jam? Maka ini sebagai pembuka, mari kita bersama-sama menghadapi ujian dan cobaan ini dengan talabul ilmi. Karena badiru bil amal, sederhananya amal. Syarat amal itu pertama dengan ilmu. Amal tanpa ilmu sia-sia. Maka badiru bi talabil ilmi, segeralah untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan tema kajian yang terlalu lebar, harusnya bersub-sub. Nah, ya ini mungkin kajian terbuka lah mudah-mudahannya. Selanjutnya nanti akan lebih secara intensif dalam kajian-kajian kecil, mudah-mudahan. Yang ketiga berkaitan dengan kenapa kok hanya menjelaskan tentang khalifah, tapi nggak menjelaskan tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Saya akan mengomentari tentang makna rahmatan lil alamin. Banyak orang yang memelencengkan makna rahmatan lil alamin itu berarti toleransi kepada musuh-musuh Allah. Rahmatan lil alamin itu adalah ketika seluruh aturan berada di bawah naungan Islam, muncullah rahmat dari Allah. Sebelum diatur dengan Islam, belum akan muncul rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Islam rahmatul alamin. Tapi Islam seperti Muslim seperti an-nahl, seperti lebah. Kalau tidak diganggu, dia tidak akan mengganggu. Tapi kalau diganggu, dia akan menyengat dan melawan. Nah, kondisi hari ini orang Islam didolimi, tapi masih disuruh rahmatul alamin. Siapa dulu yang mendolimi? Sementara kita melawan, dikeluarkan dalil rahmatan lil alamin. Yang pertama. Yang kedua, rahmatan lil alamin tidak selalu berarti lemah lembut. Rahmatan lil alamin itu berwujud qisas. Orang yang membunuh dibalas membunuh, supaya tidak ada lagi fitnah pembunuhan. Itu rahmatan lil alamin. Hukum potong tangan itu rahmatan lil alamin. Bahkan dalam perang Ahzab, dalam perang Khandaq, Bani Quraidah mengkhianati Rasulullah SAW. Bani Quraidah berada di dalam kota Madinah. Mereka berkhianat kepada Rasulullah, maka Rasulullah kepung mereka, kemudian mereka menyerah. Lalu ditetapkan hukum atas mereka. Mereka mengatakan, kalau engkau yang menghakimi kami tidak adil, biarkan saudara kami yang menghakimi kami. Mereka meminta Sa'ad bin Mu'adz sebagai hakim. Sa'ad bin Mu'adz adalah orang Yahudi Bani Quraidah yang masuk Islam. Beliau terluka parah di tanduk. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Ya Rasulullah, apa hukuman yang paling pantas untuk orang yang mengkhianati Allah dan Rasulnya? Dihukum pancung. Hari itu 700 laki-laki Bani Quraidah dihukum pancung. Itu rahmatan lil alamin. Surat Al-Hasyr, surat 59, Yahudi Bani Nadir semuanya diusir. Rumahnya suruh dibakar.
Kalau nggak kamu bawa sana sekalian pergi dari Jazirah Arab, itu rahmatan lil alamin. Jadi jangan diartikan rahmatan lil alamin itu hanya kalau dimusuhi jangan melawan, damai. Surat Al-Hasr, surat 59 silakan baca. Sampai seluruh pohon-pohon ditebang. Pohon-pohon yang melindungi Bani Nadir ditebang. Ini rahmatan alamin bukan? Rahmatan lil alamin. Saya ingin meluruskan makna rahmatan lil alamin. Jihad itu bagian dari rahmatan lil alamin. Jadi bukan Islam yang rahmatan lil alamin itu Islam yang tidak melawan ketika dizalimi. Perlawanan kepada kezaliman adalah bentuk rahmatan lil alamin. Allah Nah, itu jawabannya ya. Terkait dengan masalah Syiah ini, insyaallah mudah-mudahan nanti panitia bisa mengagendakan waktu terkait dengan pembahasan lebih detail terkait dengan masalah sub-sub tema yang mungkin bisa di-take-down atau diturunkan sebagaimana tadi yang diusulkan ya. Cuma juga bisa juga menjadi solusi ini buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya untuk ikut kajian rutin karena memang membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan terkait dengan Islam tidak bisa diagendakan ya, tidak bisa diagendakan hanya satu waktu ya, tetapi bisa diagendakan tiap pekan melalui kajian-kajian rutin. Maka di sini ya kami mengundang misalkan untuk para umahah di sini kata yang mengadakan tabligh atau mengadakan kajian fitnah akhir zaman ini adalah satunya majelis taklim dari ya Aisyah. Maka para umahah yang ingin memperdalam terkait dengan masalah din, terkait dengan masalah agama Islam bisa bergabung dengan majelis tersebut. Kemudian buat ikhwan, bapak-bapak semuanya ya, selain majelis taklim Aisyah juga yang mengadakan agenda berikutnya. Ada yang bertanya lagi, silakan. Bapak-bapak, ada pertanyaan dari rumahan. Baik, masih ada? Oh ya, silakan depan Pak, ke depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nama bahasa kita kan hari tentang Syiah. Nah, kebetulan saya sedang belajar juga dalam itu ya, bagaimana. Pertanyaan saya adalah seperti yang sudah kita tahu ya, Syiah itu silakan Ustaz Abu Haris. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Habibillah, tadi juga berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, banyak umat ini diberikan warning ataupun peringatan terkait dengan bahaya Syiah. Namun banyak di antara kita yang tidak mengerti sebenarnya Syiah itu apa. Dikhawatirkan justru dengan informasi yang masif terkait dengan waspada justru malah menimbulkan rasa keinginan tahuan yang lebih terkait dengan apa itu Syiah, sehingga ini menjadi dikhawatirkan promo gratis buat Syiah. Kurang lebih seperti itu Pak tadi ya. Kemudian ditambah kuatkan lagi dengan masjid tadi ya, kita juga pengen malah banyak belajar tentang Syiah itu seperti apa ya, kemudian kesesatannya seperti apa. Maka di sini dalam waktu yang cukup singkat ini ahibatillah, pertama ya, sebelum kita membahas terkait dengan media apa saja yang menjadi rujukan untuk kita bisa mempelajari, untuk mengimunisasi iman kita dari Syiah, yang pertama yang perlu kami sampaikan secara ringkas saja ya, bahwasanya Syiah itu memiliki keyakinan yang jauh berbeda dengan Islam. Yang pertama, rukun Islamnya berbeda. Rukun Islam mereka ditambahkan bukan, yang pertama itu bukan syahadat, namun imamah. Imamah ini maknanya adalah tidak mengakui ya kepemimpinan selain daripada kepemimpinan para imam-imam versi mereka yang itu diturunkan pada keturunan Husain bin Ali. Sehingga dari sinilah dimunculkan permusuhan ya, kebencian kepada siapa saja yang tidak setuju dengan sebuah doktrin ini ya. Jadi bukan syahadat ya. Jadi justru rukun Islam pertama mereka adalah imamah ya. Kemudian syahadatnya ahibatillah
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditambah itu pun hanya sekedar formalitas. Intinya adalah di yang ketiga wa asyhadu anna aliyan waliyullah, kemudian ditambah lagi syarat berikutnya itu melaknat sonama Quraisy, yaitu dua patung Quraisy, yaitu apa? Siapa? Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dari sini ahibatillah bisa kita ambil sebuah kesimpulan, Syiah muncul sebagai didasarkan pada kebencian, pada rasa kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan kenapa kok benci sekali? Tadi sudah disinggung terkait siapa pembunuh dari Umar bin Khattab, yaitu siapa? Abu Lu'lu'ah al-Farisi. Kenapa kok sampai Umar menjadi target pembunuhan tersebut? Karena apa? Orang-orang Syiah yang mana mereka ini adalah sebagian besar itu berkembang di Madain, dan Madain ini adalah Persia, dan Persia ini adalah ahibatillah dahulu adalah kerajaan Persia yang besar yang sempat menjadi memiliki supremasi dunia, ya, tandingan dari Romawi. Maka ahibatillah di tahun ke-14 Hijriah, 14 Hijriah, ya, setelah Umar bin Khattab radhiyallahu menyelesaikan secara gemilang kemenangan atas orang-orang Romawi di peperangan Yarmuk, maka berikutnya di peperangan Qadisiyah, Umar bin Khattab radhiyallahu juga berhasil menghabisi Imperium Persia. Maka tidak mengherankan mereka sangat benci sekali terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, karena mereka ingin balas dendam karena Umar bin Khattab lah yang menghabisi ataupun menghancurkan kerajaan Persia. Ya, jadi ini terkait dengan landasan ideologi mereka atau landasan akidah mereka. Mereka mendasari ini karena betul-betul murni kebencian mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Kemudian ajaran mereka, ibu bapak sekalian, adalah juga sholatnya 3 waktu, bukan 5 waktu. Ya. Sholatnya 3 waktu, bukan 5 waktu. Jadi ini jelas berbeda. Kemudian yang keempat, dari sisi kitab Al-Quran, mereka mungkin sama, kitabnya sama, mas Al-Qurannya sama. Ya, kitabnya sama, namun keyakinannya berbeda. Bagi kaum mukminin, Al-Quranul Karim saat sekarang ini adalah Al-Quran yang sempurna dan paripurna, yang itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Final. Sementara orang-orang Syiah menganggap di sana ada berapa ribu ayat, ya, berapa ribu ayat yang hilang. Di antaranya ada surat Fatimah, surat Ali, yang kemudian itu dalam pandangan mereka itu semuanya direduksi dari Al-Quran Karim. Dan lagi-lagi mereka menyematkan kebencian ini, permusuhan ini, ataupun menjadikan sebab hilangnya surat Ali, surat Fatimah ini dilemparkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka dari sana mereka membenci Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, tidak berhenti sampai di situ ahibatullah. Ideologi kebencian mereka itu pun ditambah lagi, apalagi menggunakan dalih peperangan Siffin. Maka mereka pun mengajarkan untuk membenci Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Tidak berhenti sampai di situ ahibatillah. Kemudian mereka membawa lagi, mengadu-adu emosionalnya kaum muslimin dengan dengan memanfaatkan, ya, membonceng isu terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Karbala, ya. Mereka menggunakan isu ini, memanfaatkan, membonceng isu ini untuk apa? Membenci, memusuhi Islam dan kaum muslimin. Biasa apa yang dilakukan oleh Ahlussunnah terkait dengan cucunya Nabi Muhammad SAW. Padahal kalaupun kita baca sejarah, itu peperangan antar siapa? Sama Sunni, gitu ya. Antara Yazid bin Muawiyah dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sama seperti Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadi peperangan atau karena adanya salah paham dan ijtihad yang berbeda, ya. Maka ini ditunggangi oleh orang-orang Syiah. Dari sini ahibatillah, ya, kita mengenal step-step langkah-langkah orang-orang Syiah mensyiahkan kaum muslimin. Di antaranya yang pertama adalah memberikan kebencian, menanamkan kebencian kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sampai kemudian pada puncaknya
mengkafirkan seluruh para sahabat Nabi kecuali hanya 5 atau 6 dari sahabat Nabi, yaitu Salman Al-Farisi, kemudian Ali bin Abi Thalib dan cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian mereka lalu mengeluarkan kaum muslimin secara halus, ya, menolak hadis-hadis dari selain dari imam-imam mereka, ya, menolak hadis-hadis dari selain imam-imam mereka. Maknanya apa? Mereka mengajak untuk meninggalkan kitab-kitab hadis yang selama ini kita pelajari sebagai Ahlussunnah wal Jamaah sebagai kaum muslimin. Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi dan kitab-kitab hadis yang lainnya yang telah dikodifikasikan oleh para ulama-ulama alul hadis. Nah, ini ahibati fillah, ya, sekelumit gambaran tentang siapa orang-orang Syiah itu. Pokoknya indikasi orang itu Syiah atau tidak gampang saja, Pak. Ya, cinta sama Aisyah enggak? Cinta sama Abu Bakar atau tidak? Cinta dengan Umar bin Khattab atau tidak? Cinta dengan Muawiyah atau tidak? Cinta dengan Utsman bin Affan atau tidak? Ya, itu, ya, pertanyaan yang mungkin bisa kita kira apakah dia orang Syiah atau tidak. Ya. Dan kemudian mereka juga punya sebuah prinsip, yaitu prinsip taqiyah, yaitu apa? Menyembunyikan jati diri mereka sebagai seorang Syiah ketika mereka dalam kondisi lemah. Namun ketika dalam kondisi kuat, mereka sudah berani show force, mereka sudah berani menampakkan dirinya dan seterusnya. Ini akibatnya beberapa apa istilahnya kesimpulan besar dari ajaran utama orang-orang Syiah, ya, ibu bapak sekalian. Dan mereka ini sangat dianjurkan saya untuk membunuh ahli sunnah, ya, orang-orang yang ada di Yaman, orang-orang yang ada di Suriah, di Palestina, di Suriah tentunya, terutama orang-orang Syiah. Mereka terdoktrinasi oleh para pendeta-pendeta Syiah mereka, ya, bukan kita katakan ulama, ya, pendeta-pendeta Syiah. Mereka mengatakan taqtul sunnah tadkhul jannah. Engkau membunuh seorang Sunni, maka engkau akan masuk surga. Ini doktrinasi mereka. Sehingga apa? Mereka sangat berlomba-lomba untuk menghabisi kaum muslimin yang ada di Suriah dan juga di Irak, ya, dan juga di Yaman, ya, seperti hari ini. Nah, baik-baik ada orang ngomong masuk masjid, adanya kok hayya ala khairil amal. Nah, itu orang Syiah, Pak. Ya. Bukan hayya ala sholat, tapi hayya ala khairil amal. Nah, seperti itu. Jadi ini menjadi tanda-tandanya orang Syiah. Ya, jadi mungkin itu bisa merepresentasikan terkait dengan ajaran Syiah Indonesia. Betul-betul harus kita waspadai. Ini merupakan ajaran sesat, sama halnya Ahmadiyah yang juga sesat. Ya, barakallahu fikum wa ba'ana bisawab. Baik, jazakallahu khair atas al-Haris menjelaskan yang mungkin cukup detail terkait dengan masalah Syiah. Buat ikhwan-ikhwan yang memang senantiasa berinteraksi dengan internet tadi, misalkan ya, bisa membuka syiahindonesia.com, bisa deh. syiahindonesia.com, kupas tuntas masalah Syiah, ya. Tetapi buat bapak-bapak yang memang tidak menggunakan fasilitas ilmu tersebut, mungkin bisa datang ke kantor MUI, ya. Kantor MUI ini sudah mengeluarkan buku terkait dengan masalah Syiah, ya, gratis, ya, silakan. Buat yang pengen tahu terkait dengan masalah Syiah, silakan datang ke kantor MUI, ya. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan buku terkait dengan kesesatan Syiah. Berikut lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang memang berbau atau ditunggangi oleh Syiah, gitu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Rohan. Yang pertama mungkin bisa dijawab sebuah. Yang pertama adalah apakah fenomena ISIS yang terjadi di Suriah masuk ke dalam fitnah tersebut yang perlu diwaspadai. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah persiapan apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi fitnah tersebut agar kita tetap berada di jalur yang benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan yang pertama, apakah fenomena ISIS bagian dari fitnah akhir zaman? Fenomena saling berbunuhan antara kaum muslimin adalah bagian dari fitnah akhir zaman. Fitnah akhlas, fitnatul qital bainal muslimin, yaitu kita saling membunuh.
Namun rasanya ini bukan waktu yang cukup untuk kemudian membahas lebih lanjut. Namun jelas terjadinya pertempuran di antara kaum muslimin itu adalah bagian dari fitnah akhir zaman. Sampai nanti muncul berbagai macam kelompok yang semua hampir terpusat di Syam. Munculnya berbagai faksi-faksi itu juga semua di Syam. Karena memang Syam itu bumi malhamah. Bumi malhamah. Hadisnya jelas. Orang Muslim di Ghutah, orang Romawi di Halab, orang Syiah di Isfahan. Itu di hadis jelas sekali disebutkan kalimat-kalimatnya. Ya. Maka apa yang terjadi di Syam sejak dari zaman Khulafaur Rasyidin selesai, itu bagian dari fitnah akhir zaman. Bukan hanya ISIS, ya, bukan hanya ISIS saja, tapi semua yang terjadi di Syam, di Palestina, itu bagian dari fitnah akhir zaman. Yang kedua berkaitan dengan apa persiapan yang harus kita lakukan. Jelas Rasulullah mengatakan badilu bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yamsi kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nah, ini jelas disebutkan, bersegeralah beramal karena akan muncul ujian, cobaan, fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, kegelapan di mana-mana. Sampai pagi masih mukmin, sore sudah kafir. Kenapa masalahnya? Ya bi'udinahu bi'aradin dunya. Dia jual dinnya demi sekerat bagian dari dunia. Itu salah satu fenomena. Bagaimana murahnya din dijual dengan keyakinan sesaat, dijual dengan harga murah. Maka kunci pertama jelas. Satu, mari kita mendekatkan diri pada majlis-majlis ilmu. Itu kunci pertama. Majlis ilmu lah yang akan menghindarkan diri kita dari fitnah. Karena fitnah itu tidak akan berwujud kecuali dengan dua. Setan itu punya dua bentuk fitnah, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ini kunci garis besar fitnah. Ujian itu cuma dua, syahwat, syahwat tentang wanita, syahwat tentang harta, syahwat kekuasaan, syahwat dunia, sampai dinnya dijual. Yang kedua, syubhat. Syubhat menyerang apa? Pemikiran. Fitnah Juhaimah menyerang apa? Pemikiran. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, untuk menghadapi dua fitnah ini, senjata utama setan, syahwat dan syubhat, ada 4 langkah. Yang pertama, jihad melawan nafsu dengan thalabul ilmi. Yang kedua, mengamalkan ilmu yang kita amalkan itu, badiru bil amal. Yang ketiga, mendakwahkan ilmu yang kita amalkan. Yang ketiga, bersabar. Obat dari syahwat adalah sabar. Syahwat tentang wanita yang belum mampu menikah, bersabarlah atau berpuasa. Yang sudah mampu menikah, menikahlah. Qatul basar, tahan pandangan. Syahwat tentang wanita, syahwat tentang harta dengan qanaah. Syahwat itu dikalahkan dengan sabar, sementara syubhat dikalahkan dengan yakin. Yakin tidak dapat kita dapatkan, tidak mungkin kita akan meyakini al-haq kalau tidak menuntut ilmu. Nah, garis besar dari menghadapi syubhat adalah al-yakin was-sabr. Bis-sabri wal yakin tunarul imamatu bid-din. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dengan sabar dan keyakinan akan janji Allah, yakin akan kebenaran yang Allah turunkan, Rasulullah bawa adalah itu yang menyebabkan kepimpinan dalam ad-din. Kurang lebih garis besarnya seperti itu. Al-ilmu, al-amal, ad-da'wah, as-sabr.
sabar dalam belajar, sabar dalam beramal, sabar dalam mendakwahkan. Insya Allah itu bagian dari menghadapi fitnah ini. Mungkin ditambahkan oleh Ustaz secara spesifik, saya hanya garis besarnya aja. Kalau pilihan barakallahu fikum ahibatillah terkait dengan isi sini, setidaknya saya sedikit menambahkan, kita menyikapinya dengan dua pandangan, dua perspektif. Yang pertama dari sisi manhaj pemikiran, ya. Memang kita tidak memungkiri, ya, dalam metodologi pemikiran mereka, dari rilis pernyataan mereka, ini ada di sana bentuk penyimpangan yang berbeda, yang bertolak belakang ataupun berlawanan dengan para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama-ulama kaum muslimin, ya, terkait dengan mudahnya mengkafirkan sebagian dari kaum muslimin. Ya. Ini juga bagian dari fitnah yang muncul di akhir zaman, itu fitnatul khawarij dan seterusnya. Ya. Dan yang kedua, hebatillah, dalam perspektif mereka adalah bagian dari kaum muslimin. Ya. Kita harus bersikap adil. Mereka juga bagian dari kaum muslimin. Seburuk-buruknya mereka masih punya hak sebagai seorang mukmin. Ini sudah dibuktikan ahibatillah dengan bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala itu ketika munculnya sekelompok orang yang saat itu memiliki pemikiran-pemikiran yang menentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, dengan kemudian menyebar begitu masifnya hingga terkumpul saat itu 12.000 orang siap untuk memerangi Ali bin Abi Thalib. Yang saat itu belum ada WhatsApp, tidak ada broadcast, BBM juga belum ada. Tapi begitu menyebar dengan cepat sekali. 12.000 orang dan 5.000 di antara mereka berpusat di Harura, ya, sebuah daerah di Irak, ya, sebuah daerah di Irak. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengirim kepada Abdullah bin Abbas sebagai utusan dari Khalifah bin Ali bin Abi Thalib untuk menyadarkan mereka. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Ali bin Abi Thalib menyikapi mereka juga masih bagian dari kaum muslimin. Mereka masih punya hak untuk diberikan nasihat. Hingga datanglah Abdullah bin Abbas dan kemudian terjadilah dialog antara mereka dengan Abdullah bin Abbas. Dari 5.000 orang itu, 2.000 di antara mereka langsung tobat. Allah, 2.000 atau 3.000? Ya, sekitar itu ya. 2.000 atau 3.000 itu tobat langsung, kemudian jadi yang selebihnya mereka masih tetap berada dalam pemahaman mereka. Akan saat ini alhamdulillah terkait dengan saudara-saudara yang terkena syubhat-syubhat, maka kita pun harus memberikan kepada mereka nasihat-nasihat dan informasi-informasi, ilmu-ilmu yang bisa meneruskan mereka kembali. Jadi alhamdulillah dua hal ini insya Allah membuat sikap kita itu juga adil, tidak terlalu memusuhi mereka dengan pemusuhan yang 100% dan juga tidak membenarkan mereka dengan pembenaran yang 100%. Perlu diketahui saat sekarang ini mereka pun juga diperangi oleh orang-orang kafir di Amerika, gitu loh ya. Ini juga menjadi apa istilahnya poin yang harus kita pertimbangkan. Mereka tidak selamanya, oke, mereka sesat dalam satu sisi, namun mereka masih punya perwalaan, ya, mereka masih punya hak untuk diberikan nasihat. Ingatlah bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ketika ditanya tentang mereka, siapa mereka? Wahai Ali, ahum kufar? Apakah mereka orang-orang kafirun? Tidak, mereka belum kafir. Mereka belum kafir. Baik, kalau begitu kalau mereka belum kafir, ahum munafiqun? Apakah mereka orang-orang munafik? Allah tak. Hum ikhwanuna walakin baghaw alaina. Allahu akbar. Subhanallah, akhlak yang mulia yang muncul dari mujahidin, muncul dari Ali bin Abi Thalib, dan ini yang dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Suriah, di Irak dan yang lainnya. Ketika mereka dihantam dengan orang-orang, mereka pun bersabar, masih mengatakan hum ikhwanuna walakin baghaw alaina. Mereka adalah masih bagian dari saudara-saudara kami, namun mereka melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas kepada kami. Inilah sikap orang mukmin ahibati, bersikap adil, infaq, kemudian proporsional, ya. Mereka masih punya hal untuk kita doakan agar Allah SWT memberikan kepada mereka hidayah, agar Allah SWT meneruskan perjuangan mereka. Bukan malah kita memusuhi dan kemudian memang hadis terkait dengan tuqatiluhum fa idza laqitumuhum qatiluhum. Apabila kalian menemui mereka maka perangilah mereka. Wa khairul maqtuli alladzi qataluhu, dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang mereka bunuh. Terus kemudian apa? Hadis berikutnya dari wa khairul qatil qatiluhum, dan sebaik-baik pembunuh adalah yang bisa menumpas mereka, pembunuh mereka.
Memang hadis ini sahih hadis. Namun dalam pelaksanaannya tidaklah segegabah itu. Kemudian kita menyerang habis-habisan mereka, sementara kita masih melupakan musuh-musuh kita yang saat sekarang ini lebih berbahaya. Ya, serang-serang Amerika dan seterusnya. Jangan malah kita membantu Amerika menyerang saudara-saudara kita ini, ya, yang tentunya mereka masih bagian dari kaum muslim meskipun mereka memiliki penyimpangan dalam memahami teks-teks Al-Quran. Ya. Kita pun juga tidak mudah untuk membedakan mereka, tidak memudahkan untuk mereka bagian dari musuh yang kita musuh, tidak. Jadi ada perlu skala prioritas di sini. Musuh pertama itu, bagi bilang, ya, sebagian para ulama menjelaskan itu al-kafirun, iblis, ya, wasyayatin. Ini musuh utama kita. Jangan dilupakan, ya. Musuh yang kedua adalah orang-orang al-kafirun. Ini musuh utama kita juga al-kafir, al-musyrikun. Dan yang ketiga, bagi bilang, musuh yang paling berbahaya adalah al-munafiqun, orang-orang munafik. Dan kemudian orang-orang sesat dan menyimpang, ya, dan seterusnya. Ya, ini kemudian orang-orang fasik, musyrik. Mereka masih Islam, namun fasik, suka melakukan perbuatan dosa besar, minum-minuman keras, mabok dan seterusnya. Ini juga bagian dari itu, namun penyikapannya berbeda. Ya, penyikapannya berbeda. Ini bagi kita skala prioritas yang harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai kita malah menyerang habis-habisan saudara kita. Mungkin dalam kondisi kita saat ini ada orang preman, misalnya itu orang Islam masih mabuk-mabuan, ya. Sementara ada orang kafir yang sudah siap untuk menyerang kita, malah kita menyerang dia juga daripada menyerang orang kafir yang sudah siap menyerang kita. Ini tentunya tidak bijak. Terus kedua, alhamdulillah, saya ingatkan tentang dua perspektif tadi terkait dengan ada fenomena ISIS. Kemudian yang ketiga, saya tambahkan ketiga, kita pun harus jeli apa dibalik isu ISIS yang secara masif dan secara brutal disampaikan terus-menerus oleh media mainstream di negeri kita ini. Tidak lain dan tidak bukan, hakikatnya isu ISIS ini digunakan untuk apa? Monsterisasi Islam, ya, menjadikan Islam seakan-akan bayangan yang menyeramkan, memberikan black campaign, ya, kampanye hitam untuk Islam. Islam itu dicitra burukan, ya. Islam itu dicitra burukan, loh kayak gini loh, yang namanya khalifah itu kayak gini loh, namanya apa istilahnya simbol-simbol Islam seperti ini. Bayangkan aja, bagi kita, itu terbukti banyaknya penangkapan oleh pihak aparat dalam Densus 88 menangkap orang-orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat dalam itu. Hanya sekedar membentangkan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah langsung ditangkap. Ini kan menunjukkan apa? Kriminalisasi terhadap lambang-lambang Islam, simbol-simbol Islam. Itu yang harus kita jeli melihatnya, bagi kita. Ya, orang nelayan nggak tahu apa-apa mengibarkan bendera la ilaha illallah itu kan sah-sah saja sebenarnya. Sementara langsung ditangkap. Sementara di waktu yang bersamaan orang banyak saat kami di Indonesia, bagi kita, bisa ratusan atau bahkan tidak tahu sekarang sampai 1000 komunitas Yahudi Israel itu masih ada. Kenapa mereka nggak diberangus? Ya, nyata-nyata terang-terang mereka mengadakan di tahun 2014, 2013, 2 tahun terakhir ini saya ngamati mereka berani merayakan perayaan kemerdekaan Israel Raya yang jelas itu bukti kooperasi terhadap tanah negeri Arab Palestina. Ada apa? Gitu loh, ya. Jadi kita harus perlu jeli melihat apa di balik ini. Mungkin itu yang sebagai tambahan. Barakallahu. Baik, ikhwatilah rahimahullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya memang terkait dengan pembahasan fitnah akhir zaman, pembahasan terkait dengan masalah Syiah, kelihatannya tidak bisa diselesaikan dalam satu pertemuan atau dalam satu majelis. Sehingga sangat mungkin keterbatasan waktu pada hari ini, sangat mungkin keterbatasan kita untuk berbicara terkait dengan topik-topik yang sudah kita bahas hari ini, itu masih banyak menyimak atau membutuhkan kajian-kajian secara intensif. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz Fuad al-Ghazali bahwa bekal-bekal yang harus kita persiapkan